Mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dikenakan sanksi etik usai terbukti meminta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer, Supriyani yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kedua polisi itu dikenakan hukuman penempatan khusus, patsus, hingga sanksi demosi. Kasus dugaan pemerasan tersebut mulanya diungkap pengacara Supriyani, Andre Darmawan usai kliennya menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan siswa SD. Andre menyebut Ibda Muhammad Idris mengambil uang damai 2 juta rupiah saat proses mediasi di rumah kepala desa. Setelah dia, Supriyani, jadi tersangka ada permintaan uang. Berapa? 2 juta rupiah. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil Kapolsek di rumahnya Pak Desa, uang Bu Supriyani 1,5 juta rupiah dan ditambah uangnya Pak Desa 500 rupiah ribu, ujar Andre kepada wartawan. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra lalu mengusut perkara permintaan uang damai demi tujuan menghentikan kasus dugaan penganiayaan itu. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin kemudian dicopot dari jabatannya sembari menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri pun menjatuhkan sanksi demosi dan patsus kepada Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Sanksi etik itu dikenakan terhadap keduanya dalam sidang kode etik yang digelar di Propam Mapolda Sultra pada Kamis, 5/12. ADVERTISEMENT terungkap di persidangan etik. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin disanksi patsus dan demosi, ungkap Kabid Humas Polda Sultra Kombes Iis Kristian kepada wartawan, Kamis, 5/12. Ibda Muhammad Idris dikenakan sanksi patsus selama 7 hari di Polda Sultra mulai tanggal 9 November tahun 2024. Mantan Kapolsek Baito itu juga dikenakan hukuman demosi alias penurunan pangkat atau jabatan. Ketua Komisi Etik menjatuhkan hukuman kepada Ibda Muhammad Idris berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga ada sanksi permintaan maaf kepada institusi, jelasnya. Sementara Aibda Amiruddin dipatsus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 9 November tahun 2024 di Polres Konsel. Dalam persidangan terungkap bahwa Aibda Amiruddin yang langsung melakukan permintaan uang damai ke Supriyani. Ketua Komisi Etik juga menjatuhkan hukuman patsus selama 21 hari dan demosi selama 2 tahun dan juga sanksi permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan, bebernya. Untuk Aibda Amiruddin menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan berupa sejumlah dana 2 juta rupiah, tambah Iis. Dari fakta persidangan, Iis mengaku dugaan permintaan uang 50 juta rupiah tidak terbukti sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. Dia menegaskan bahwa Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin hanya menerima uang damai 2 juta rupiah. Terkait angka 50 juta rupiah itu tidak ada, sempat juga dibahas di persidangan itu, tetapi tidak terdapat bukti. Jadi kami sampaikan fakta di persidangan terbukti adalah permintaan sebesar 2 juta rupiah, paparnya. Iis menegaskan sanksi itu bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas personel yang melakukan pelanggaran. Dia menuturkan sidang putusan kode etik Polri tersebut turut dihadiri sejumlah saksi. Ini sidang kode etik atas permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak yang terkait atas perkara yang sedang ditangani. Dalam sidang dihadiri juga para saksi kemudian dihadiri juga oleh penasihat hukum, Imbu Iis. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Moh Saleh mengaku, masa hukuman terhadap Aibda Amiruddin lebih tinggi dibanding Ibda Muhammad Idris. Saleh menyebut Ibda Muhammad Idris hanya sebagai pihak yang menerima dan bukan yang meminta langsung uang damai tersebut. Karena Pak Idris tidak aktif secara eksplisit meminta uang. Dia hanya menerima karena dipikir uang bantuan dari Kades, ucap Saleh. Namun Saleh menegaskan, sanksi patsus dan demosi terhadap keduanya termasuk kategori hukuman keras.
Hukuman itu membuat Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin tidak mendapat tunjangan kinerja, tukin, selama hukuman berjalan. Intinya dengan demosi tadi itu 1 tahun dan 2 tahun itu sudah termasuk pengurangan hak-hak personel, tidak mendapatkan tukin dan kenaikan pangkatnya ditunda, dan kemungkinan juga akan ditempatkan di staf, jelasnya. Guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Supriyani, mengaku tak dendam dengan orang tua muridnya meski telah diseret ke pengadilan. Guru Supriyani hanya berharap keluarganya dan keluarga muridnya bisa hidup rukun setelah kasus selesai. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D, 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam terhadap keluarga Aibda WH, meskipun sudah diseret ke persidangan karena dituduh memukuli anaknya. Supriyani berharap hubungan antara keluarganya dan keluarga Aibda WH dapat kembali rukun setelah kasus ini selesai di persidangan. Kalau saya tidak ada dendam, dan saya harapkan untuk kedepannya tidak ada dendam di antara keluarga saya dengan keluarga Pak Bowo, Aibda WH, ungkap Supriyani saat ditemui pada Rabu, tanggal 21 November tahun 2024. Ia berharap agar hubungan kekeluargaan mereka dapat terjalin kembali seperti sebelumnya. Pernyataan Supriyani disampaikan setelah serangkaian pembuktian kasus di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan. Sejauh persidangan berlangsung, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Supriyani telah memukuli anak Aibda WH yang berinisial D. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Konsel bahkan menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari tuntutan. Supriyani dan keluarga Aibda WH merupakan warga Kecamatan Baito, dengan jarak tempat tinggal mereka hanya sekitar 1 kilometer. Supriyani tinggal di Desa Wonua Raya, sedangkan keluarga Aibda WH berada di Desa Wonu. Saat ini, Supriyani menunggu vonis hakim atas tuduhan memukuli anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. PN Andulo mengagendakan pembacaan putusan Majelis Hakim pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, bertepatan dengan hari ulang tahun HUT, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Meskipun tidak ada persiapan khusus menjelang sidang putusan, Supriyani berharap Majelis Hakim memberikan putusan yang adil dan vonis bebas tanpa syarat. Intinya saya berdoa, mudah-mudahan hasilnya memuaskan, tutup Supriyani. Desakan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memecat ex-Kapolsek Baito imbas uang damai 2 juta rupiah atas kasus guru honorer Supriyani terus menguat. Terlebih, Propam Polda Sultra mengaku telah menemukan bukti permintaan uang sebesar 2 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D, 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Kasus yang melibatkan guru Supriyani telah menarik perhatian publik setelah terjadinya pencopotan Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, dan Kanit Reskrim, Aibda Amiruddin. Pindah tugasnya kedua oknum ini ke Polres Konawe Selatan menjadi sorotan, terutama oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan.